Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Dennis Johan dan rekan saya yang luar biasa ganteng dan juga udah bentar lagi akan menjadi bapak dan Waduh, pendeta sekaligus. waduh. Bapak Victor Aditya, udah bapak ya, udah di kandungan kan sebenarnya. Iya, iya, iya. Betul, betul. Halo, Oke, halo. jadi gimana? Gimana udah berapa bulan? Jalan 6 bulan nanti. Wow, puji Tuhan ya, bentar lagi berarti nih, bentar lagi. Wow, Yes, tragedi. cannot wait. Ya, ya, ya. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke topik bahasan kita untuk di episode yang ke-25 ya, Tor, berarti ya. Kita Iya, di betul episode sekali. yang ke-25. Nah, ini sebenarnya kita masih lanjutan daripada yang minggu lalu, di mana kita bahas tentang gereja setan, yang kita udah Eh, bahas di pertanyaan terakhir, yang lu bilang bahwa nanti gimana nih perkembangannya. Nah, hari ini adalah apa ya, fulfillment daripada perkembangan tersebut. Ini waduh, yang akan langsung kita ya. bahas. Iya, ternyata akhir zamannya lebih cepat daripada yang kita prediksi ya. Maksudnya kita baru, iya nanti akan begini, ternyata udah gitu. Eh, Jadi ini ternyata lucu juga. Jadi kayak dunia bergerak lebih cepat daripada pemikiran kita. Nah, jadi hari ini yang akan kita bahas adalah bahwa Methodist Church itu akhirnya pecah juga jadi dua. Methodist Church itu Oke. akhirnya pecah, di mana yang satu itu tradisional, yang satu itu liberal. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kira-kira apa ini? Kira-kira apa sih yang lu udah tahu tentang pemecahan Methodist ini? Lu udah pernah dengar belum? Jujur pemecahannya belum sih. Maksudnya Hmm. kalau gereja metodisnya sendiri, gue pernah dengar, walaupun gue belum Hmm. pernah masuk ke gerejanya, cuman maksud gue pernah mempelajari Hmm. mengenai gereja metodisnya. Hmm. Hmm. Mungkin Hmm. sedikit Hmm. background juga ya buat pendengar ya. Jadi Metodis Hmm. itu masuk salah satu aliran Kristen Protestan yang mula-mula banget lah ya. Maksudnya masuk Ya, yang pecah eh, di generasi awal lah bisa dibilang. Ini juga betul. masuk aliran Kristen yang masuk juga dini lah di Indonesia sekitar Hmm. Hmm. 1900-an lah. Dan mungkin yang Hmm. perlu di-highlight juga adalah gereja Metodis ini gereja yang tipenya episkopal ya. Jadi mereka diperpusat gitu. Jadi beda-beda nih sama gereja-gereja Protestan kayak karismatik Hmm. atau Pentakosta, Ya, di mana kan tiap gereja itu eh, apa ya punya otonomi sendiri lah ya. Nah, sedangkan betul. kalau Metodis ya semua gerejanya mirip-mirip Katolik lah kurang lebih. Betul, Tapi agree. Hmm. terpusat dan dipimpin oleh satu orang lah ya bisa dibilang kayak pausnya Hmm. gitu. Jadi Hmm. kenapa pemecahan ini menjadi suatu berita ya karena itu karena tadinya cuma satu dan terpusat sekarang pecah. Cuman gue juga baru-baru sempat dengar kayaknya sempat baca headline-nya cuman nggak sempat baca isinya sih dia. Gitu Hmm. kalau gue. Jadi basically sebenarnya memang ini kan di Amerika lagi gila-gilanya, terutama setelah si Trump jatuh kan, Biden naik, Hmm. ini kan lagi gila-gilanya tuh, baik rasisme semua, everything chaos tuh semua terjadi gitu, termasuk termasuk ya ini LGBTQ ini, maksudnya kayak banyak juga yang akhirnya gereja-gereja memutuskan, gue percaya bahwa Alkitab itu progresif. Ini kan yang kita udah sempat bahas Ya. bahwa banyak gereja yang udah mulai percaya enggak, kayaknya udah, maksudnya kita di zaman dimana banyak orang yang terlahir ya dia punya hak untuk menentukan. Nah, ini juga termasuk terjadi di Metodis. Jadi akhirnya Metodis terbelah menjadi dua, yang satu seperti yang gue bilang liberal. Of course kita dari kata liberal udah mengerti bahwa dia liberal. Liberal itu artinya ya dia menyetujui homoseksualitas. Kemudian dia mulai mempertanyakan tentang virgin birth daripada Yesus, dan ada beberapa ayat yang dia pikir kayaknya itu cuman enak untuk didengar tapi it's not real gitu. Jadi kayak mulai ada pecah lah, karena kan metodis tradisional ini percaya bahwa Alkitab is God's breath gitu. Maksudnya ini nggak Ya. bisa lu tawar-tawar gitu. Jadi Hmm. akhirnya ini udah terjadi debat berkali-kali Hmm. antara para pemimpin yang percaya liberalisme dan percaya tradisional, dan end up Hmm. mereka nggak bisa lagi bersatu, bahwa memang nggak bisa. Gue percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang liberal, kasih yang Hmm. mengasihi lu apa adanya, yang homoseksual pun diterima. Which is yang kalau ya yang berbeda adalah sebenarnya kalau kita bukan dibilang Tuhan tidak menerima orang Hmm. homoseksual gitu, tapi Tuhan tidak mengiyakan untuk orang itu tetap begitu. Ini kan bedanya kan, Ya. maksudnya. Nah, itu Betul, betul. sebenarnya. Jadi ya itulah yang terjadi, akhirnya mereka itu pecah. Nah, ini kan kita lihat bahwa metodis yang liberation ya ataupun liberal ini kan Hmm. uh, udah mulai bergeser ya dari doktrin utama nih. Dan dia juga mulai tidak membahas lagi tentang judgment ataupun tentang rasisme dan slavery lah. Dia udah mulai intinya yang bagus-bagus aja lah, yang ingin didengar gitu. Nah, kalau menurut lu sendiri nih, kalau kita berada di salah satu gereja yang tanpa kita sadari, dia kan namanya gereja, ya nggak ada yang sangka dong, maksudnya
kalau gue new Christian, gue nggak akan tahu kalau ini tuh gereja palsu. Nah, gimana caranya mungkin kalau untuk kita bisa membantu mencegah ataupun gimana ya orang-orang untuk bisa masuk ke sini, ataupun kalau kita sendiri ternyata masuk ke dalam sini gitu, dan kita lihat bahwa ini kok kayak sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda. Nah, menurut lu gimana sih caranya untuk kita, apakah intinya adalah basically apakah Roh Kudus tetap bekerja nggak sih di sana kalau menurut lu? Untuk kan maksud gue tuh adalah ada orang-orang Kristen yang pure loh, maksudnya yang ngerti gak sih, yang pure mau cari Tuhan dan dia salah masuk gereja gitu karena namanya metodis kan, jadi nggak lucu juga kan ini. Maksud gue tuh kalau gue salah gereja. Nah, kalau menurut lu sendiri nih, ini orang-orang yang masuk gereja itu dibaptis, ini orang-orang yang selamat gak? Dan kemudian Roh Kudus akan mengingatkan orang itu gak sih, maksudnya ketika ada pengajaran yang salah atau apa yang what you think gitu. Ini banyak deh pertanyaan di pikiran gue, tapi you got it kan, maksudnya apakah Roh Kudus bekerja di sana, apakah baptisan Israel, atau gimana kalau orang yang datang dengan real pure motif untuk cari Tuhan, apakah dia lah mendapatkan Roh Kudus ketika dia dibaptis atau gimana? Coba, what's your opinion? Wow, ini pertanyaan yang sulit nih, pertanyaan yang super sulit sih menurut gue sih. Apakah yang menurut gue ya, yang justru yang paling bahaya adalah new Christian ya, maksudnya orang-orang yang nggak ngerti, yang baru masuk, karena ya dia akan merasa bahwa segala sesuatu yang diterima itu menjadi sesuatu yang standar dan dia gitu kan, which is ya kalau bilang tadi misalkan dia menerima mengenai homosexuality dan segala macam, ya itu yang akan jadi dia percayai gitu. Cuman sih menurut gue kalau memang dia punya pure motivation, apakah bisa dapat Roh Kudus di sana? Menurut gue sih bisa sih. Gitu, karena tetap, jadi dibaptis dia tetap selamat. Menurut gue gini, karena jadi kita perlu tahu juga, maksudnya kalau di dalam Kristen sendiri kan ada namanya apa ya, systematical theology ya, maksudnya apa tuh? Jadi kita perlu bedakan semua, jadi nggak semua kebijakan ataupun juga metode ataupun juga sistem di dalam suatu gereja itu memiliki bobot yang sama gitu. Jadi ada yang namanya essential, ada yang namanya non essential gitu kan. Nah contohnya ini yang dipakai umum, secara umum sih maksudnya setiap gereja itu punya beda-beda ya. Tapi secara umum ada satu buah sistem teologi yang dipakai adalah biasanya itu yang namanya essential itu adalah dua hal. Pertama adalah kita sebagai manusia itu berdosa. Itu ngomongin original sin. Dan itu kita pernah bahas kan, kalau di Kristen progresif dia nggak percaya bahwa ada original sin, mereka percaya ada original blessing justru. Jadi, nah itu udah, berarti itu dari esensial udah ngaco itu. Nah, dan esensial itu adalah sebenarnya apakah suatu agama itu bisa dibilang Kristen apa enggak. Jadi kalau dia melawan esensial, pasti bukan Kristen. Itu udah jelas. Esensial itu dua, setiap manusia berdosa, dan kedua, Yesus itu turun untuk menjadi juru selamat dan menebus dosa kita. Nah, percayakan dua hal itu adalah hal esensial. Lalu ada juga namanya must not reject. Ini nggak boleh ditolak. Nggak boleh ditolak itu adalah ada Tritunggal di sini. Lalu ada juga ketuhanan dan juga kemanusiaannya Yesus. Dan juga signifikansi ataupun juga apa ya, peranan penting daripada kehidupan Yesus, kematiannya dan kebangkitannya. Gitu. Dan ada yang terakhir itu adalah should believe. Jadi ini tarafnya lebih turun lagi, tapi should believe apa ya jadinya? Ya harus dipercaya juga harus gitu dipercaya. Ya. Tapi mungkin dengan skala yang lebih rendah itu adalah bahwa Tuhan itu sempurna, bahwa gereja itu adalah tubuhnya Yesus, bahwa manusia itu diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Alkitab itu adalah God's breath yang lu bilang tadi, firman-Nya Tuhan dan segala macam. Nah, di luar daripada itu, yang disebut sebagai non-essential. Non-essential itu kayak tata cara penyembahan, bahasa roh itu ada apa enggak, itu masuk dalam non-essential gitu kan. Nah, biasanya yang di luar daripada tiga hal ini, yang tadi must not reject, should believe, sama essential itu yang menentukan aliran lah biasanya. Kayak baptisannya mau seperti apa, sistemnya mau gimana, mau kayak episkopal ataupun juga otonomi. Nah itu kan sebenarnya kan? Nah jadi balik lagi ke pertanyaan yang ini, jadi kita perlu mendefine dulu tuh, jadi yang diterapkan oleh ataupun juga apa yang dipercaya gereja ini termasuk yang mana gitu, apakah termasuk yang esensial apa enggak. Kalau esensial berarti itu krusial itu sesuatu yang sebenarnya harus dipercaya cuman nggak dipercaya kan. Nah itu yang berbahaya. Tapi
Kalau menurut gue sih kalau ada orang yang punya hati benar-benar mau cari Tuhan, Mm-mm. tapi dia misalkan ditipu Iya, gerejanya lah istilahnya gitu ya. iya, Tuhan akan tetap bantu dia sih. Akan bantu dia, hmm, mungkin either dia nanti ketemu orang yang menyadarkan dia, baca buku yang akhirnya menyadarkan dia, ataupun juga nanti pindah gereja, tapi akan dibantu sih menurut gue sih. Karena menurut gue hmm, Tuhan nggak mungkin lah gue meninggalkan ya, anaknya yang benar-benar mencari dia ya. Kecuali kalau memang ada orang-orang yang sengaja pindah ke situ karena merasa lebih nyaman. Atau hmm, misalkan ada orang-orang yang, mohon maaf, misalkan punya kecenderungan LGBT, di oh gereja iya, A dia ditolak, di gereja B dia iya, diterima. Wah, gue gereja B aja dong, oh gitu. Nah ini kan hmm, sesuatu yang sebenarnya nggak nggak melenceng ya, nggak dengan motivasi hmm, yang benar lah. Jadi menurut gue, buat hmm, orang-orang yang punya motivasi yang benar sih masih bisa sih menurut gue. hmm. Gitu kalau Tapi gue. berarti bukan baptisannya ya, tapi mungkin Tuhan pakai cara lain untuk bisa Hmm. menyadarkan orang ini lah ya. Berarti maksudnya bukan berarti dari dia dibaptis terus tiba-tiba bam Roh Kudus datang gitu ya. Maksudnya berarti kalau menurut lu Tuhan akan mempertemukan dia cara untuk bisa either ya dia kecuali memang kita nggak tahu ya dia punya doktrin utamanya ini yang bergeser apa aja kan tadi yang kita tahu mungkin homoseksualitas, rasisme, slavery dan juga judgment ya dia mulai tidak percaya dan juga virgin birth. Nah ini juga kan agak krusial juga ya kalau ngomong Betul soal ya. virgin birth Betul. ya itu juga agak krusial dan esensial. Nah cuman kita nggak tahu apakah dia tetap percaya bahwa Yesus adalah juru selamat ataupun Tuhan 100% karena memang kalau dia nggak percaya virgin birth ya most likely dia juga tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan ya Ya, ya. mungkin ya gue nggak tahu karena memang virgin birth itu yang menunjukkan dia Tuhan gitu kan lucu kalau Tuhan lahir dari benih Yusuf kan nggak lucu gitu jadi kayak iya kan maksudnya itu udah Ya, ya. mungkin udah agak melenceng. Nah cuman kalau menurut lu nih ada gereja-gereja yang kayak gereja New Age yang gue bilang ya bahwa dia mulai bergeser dia percaya Yesus itu sama kayak gue dulu maksud gue lu tahu kan gue juga sempat gitu menjadi Christian New Age gue percaya Yesus itu virgin birth tapi gue juga percaya pada science gitu ada science kan ada juga gereja namanya Science Church kan dia melakukan everything by science dan juga kan kita udah sama-sama bahas bahwa yang di Alkitab bahwa apa perkataan kita punya kuasa segala macam ini kan bisa dibuktikan gitu dari anatomy of water kemudian juga law of attraction law of vibration. Nah untuk hal-hal kayak gini menurut lu krusial gak sih maksudku tuh untuk seorang Kristen yang percaya pada hal-hal ini atau tadi kan lu bilang bahwa ada seorang Kristen misalnya yang tidak diterima di gerejanya karena dia LGBT misalnya dia menolak kemudian dia ke gereja yang percaya Yesus itu grace dalam arti Ya, ya. gracious nah, dalam arti tuh ya new Menerima age ya. banget gitu maksudnya ya new age banget everything you want apapun gue suka maksudnya gue akan I will follow you basically Ya. ya itu yang diajarkan gitu jadi maksudnya Tuhan akan maafkan lu Tuhan mengasihi lu 100% dan Tuhan akan menerima lu apa adanya. Nah untuk orang-orang kayak gini yang percaya pada Yesus sebagai juru selamat ini kan lu bilang essential dia percaya virgin birth dia percaya everything in the Bible namun dia juga percaya bahwa God wants you to be happy gitu maksudnya Tuhan mau lu happy. Menurut lu nih ya orang-orang kayak gini yang masuk ke gereja-gereja yang itu juga udah termasuk fable ya maksudnya udah half melenceng ya ini apakah mereka boleh bilang ini termasuk orang yang selamat atau tidak sih kalau menurut opini ya ini kan nggak ada yang tahu benar-benar pure kalau menurut lu mereka selamat nggak ke gereja-gereja yang seperti itu? Eh, Kalau menurut gue ya, ini sih ya, maksudnya disclaimer dulu pertama-tama ada yang namanya selamatan gue nggak tahu. Maksudnya Yes. selamatannya cuma Tuhan yang tahu. Tapi kalau Yep. in my Yep. opinion adalah kalau misalkan melencengnya itu adalah dia percaya bahwa kitab itu bukannya God's Spirit ataupun bukan juga Tuhan firman Tuhan itu menurut gue udah pasti gagakan sama Salah. sih. Karena itu sama-sama guru Okay. palsu kan. Karena kan intinya adalah ya Alkitab itu kan ya kita percaya bahwa sebagai dasar dan fondasi lah ya, Betul. yang kokoh gitu kan. Tapi kalau andai kan itunya sendiri fleksibel dan bisa kemana-mana kan jadinya ya nggak bener lah menurut gue itu satu. Terus kalau mengenai seksualitas, nah ini yang gue masih debatable sih. Debatable-nya satu sih gini karena menurut gue for me ya itu adalah kecenderungan yang salah lah ya. Kecenderungan salah yang perlu diperbaiki. Tapi di sisi lain, it's a sin that can be bisa di-redeem gitu kan. Betul, agree. Masalahnya adalah kalau seseorang nggak bertobat, maka seorang itu kan, maksudnya kok penebusan itu kan ada tahap-tahapannya ya.
Kalau seorang itu nggak bertobat, maka seorang itu nggak bisa ditebus, ya nggak sih? Sama kayak orang-orang yang berdosa, tapi dia kagak pernah mau mengakui Tuhan, nggak pernah bisa minta ampun sama Tuhan, kan nggak mungkin Tuhan yang minta manusia, minta ampun dong ke gue gitu. Kok nggak langsung diampuni deh tanpa minta ampun, tuh nggak mungkin. Bahwa ada Tuhan udah jalan setengah, kitanya kan harus jalan setengahnya lagi gitu maksud gue, untuk minta ampun segala macam. Tapi kalau orang-orang yang percaya bahwa kecenderungan seksualitas yang salah itu tadi nggak dosa kan, mereka nggak pernah minta ampun akan dosanya kan, gitu. Jadi menurut gue itu yang gue masih debatable sih sebenarnya. Gue masih bingung antara satu sisi kayak ya ini dosa yang mereka hidupi dan mereka nikmati, tapi satu sisi lain juga gue tahu bahwa nggak ada dosa yang bisa menghapuskan pengorbanan Tuhan. Iya gitu. Betul. Jadi kayak buat gue sendiri masih debatable sih. Kalau menurut lu gimana, Dan? Itu gue juga bingung karena memang jujur ada satu ayat di Yohanes yang gue udah cari banyak banget scholar yang mengartikan, yaitu kalau lu pernah baca bahwa ada dosa yang mendatangkan kematian gitu. Ada dosa yang tidak mendatangkan kematian. Ada yang bilang ini ya mungkin dosa-dosa yang mendatangkan kematian ya kalau lu nge-seks banyak nih, berarti kan ntar lu kena penyakit gitu, lu mati. Ada juga yang bilang bahwa ini ada satu dosa mungkin, atau yang dosa yang lu lakukan terus kayak tadi lu bilang, yang lu live continually di sin, nah lu artinya lu gak pernah bertobat, jadi which is itu mendatangkan kematian. Nah jadi, tapi kalau gue sendiri gue jadi bingung sih ketika gue dengar bahwa ada satu ayat yang ada dosa yang mendatangkan kematian, di pikiran gue berarti itu dosa yang cukup besar gitu. Iya gak sih maksud gue? Tapi balik lagi ketika lu ngomong, iya benar bahwa tidak ada dosa yang tidak bisa ditebus. Artinya keselamatan Tuhan jauh lebih besar daripada setiap dosa. Dan kalau kita ngomong kita harus lepas dari 100% dari dosa ketika kita mau selamat, itu juga bohong karena nggak mungkin ada satupun dari kita yang bisa selamat. Maksud gue tuh kita pasti ada aja nempel gitu satu dosa yang kalau kata Joel Osteen tuh dosa favorit gitu ya, maksudnya either lu suka bohong, either lu suka ada hal-hal yang kayak aduh itu udah di kepala lu aja gitu, maksudnya kadang lu udah otomatis ngelakuin itu tanpa lu sadar gitu, iya nggak sih? Suka gosip ini mungkin ya bagi kita ya gosip mah mungkin lah lu masuk neraka, iya nggak sih? Maksudnya ya udahlah, kalau bisa kayak kita pernah bahas juga masturbasi, ya udahlah itu mungkin lu akan kehilangan banyak chance, opportunity, tapi lu nggak akan kehilangan keselamatan lu karena kita pikir itu dosa kecil, bener gak sih? Nah tapi kalau hal-hal kayak yang tadi lu bilang homoseksual segala macam ini kan termasuk, kalau misal kita lihat di Wahyu ya termasuk ini salah satu golongan yang akan masuk ke dalam lake of fire ya, maksudnya ini it's a big deal juga gitu. Tapi ya, di satu poin yang gue bilang kayak lu, kayak kalau dia datang ke gereja yang memang dia percaya Tuhan 100% Yesus, tapi juga dia melihat kayak Grace Church ya, mungkin banyak super Grace Church ataupun hyper Grace yang Tuhan menerima lo padanya, dan itu kan berarti dia punya pikiran yang salah dong. Nah ini yang gue jujur I have no clue and no idea apakah keselamatannya masih diterima ataupun tidak sih. Jadi memang karena susahnya gini loh, ketika gue ketemu orang Kristen yang juga kita pernah dengar satu orang wanita yang dia tadinya laki-laki, jadi dia bilang God love me. Nah jadi bingung kan kita, dia bilang I feel God gitu ya, kayak aduh kayaknya ini hubungannya dekat, dia baca Alkitab tapi dia nggak merubah dia punya orientasi gitu. Tapi I have no idea. Jadi itu dia, gue juga belum mendapatkan apa artinya. Kalau lu bisa menjelaskan nggak sih? Lu pernah tahu nggak sih ayat yang lu pernah dengar gak? Yang gue bilang di Yohanes bahwa ada dosa yang mendatangkan kematian gitu. Lu pernah dengar? Kalau menurut lu itu dosa apa? Iya. Kalau di dalam Alkitab kan ya pasti dosa yang besar adalah dosa menghujat Roh Kudus ya. Maksudnya yang itu nggak bisa dimaafkan. Clear. Dan itu dosa apa itu yang mendatangkan kematian? Apa ya? Gue nggak tahu sih. Maksudnya kalau spesifik dosa mengenai apa ya. Cuman gue tadi kepikiran juga bahwa mengenai apa yang tadi sempat bahas mengenai bahwa mungkin keselamatan itu kan didapatkan saat seorang itu ya memang sudah lahir baru kan. Dan yang lahir baru itu kan juga bukanlah sesuatu yang yang hanya berubah status gitu loh. Yang kayak lu dari mahasiswa jadi misalkan karyawan, bukan gitu doang, tapi ada transformasi yang terjadi kan. Kan itu yang selalu diulang-ulang di dalam Alkitab bahwa selalu ada transformasi. Makanya ada disebut juga sebagai namanya buah roh kan. Karena itu adalah sebenarnya bukti bahwa lu itu anak-anak Allah atau bukan. Dan menurut gue adalah buah roh itu juga sebenarnya gue salah satu indikator sih apakah seorang itu bisa diselamatkan apa bukan gitu. Jadi salah satu buah roh kan adalah pengendalian diri kan. Dan pengendalian diri ini kan sebenarnya mengendalikan segala sesuatu yang
bertentangan dari hukumnya Tuhan gitu loh. Contoh kecenderungan seksual yang menyimpang kan juga itu kan masuk pengendalian diri kan. Nah, jadi menurut gue kalau kita merujuk ke hal-hal itu, menurut gue kalau orang-orang yang percaya Tuhan tapi dia nggak berbuah gitu ya, maka menurut gue itu ya seperti benih yang dilempar mungkin ke batu ya, atau tanah berbatu atau ke semak belukar gitu. Mereka tumbuh, mereka percaya Tuhan, mereka bisa bilang I love God, tapi kenikmatan dunia ya. Tapi ya at certain time kenikmatan itu ya mati juga kan. Maksud gue dia nggak akan jadi pohon gitu. Jadi menurut gue kalau kita mau, gue sih lebih apa ya, walaupun gue debatable, tapi gue sebenarnya gue lebih condong ke arah bahwa nggak selamat sih kalau gue. Bukannya gue mau menghakimi ya, tapi menurut gue kayak karena kalau ditoleransi efeknya itu jauh lebih besar. Karena ini ngomongin mengenai sesuatu yang jadi cultural apa ya, habit gitu loh. Issue ya. Bayangin kalau andai kan kita bilang usah kita bilang lah, ada gereja bahkan tadi kita ngomong udah ada gereja yang bikin statement kan bahwa dia menerima LGBT. Bahkan sekarang kalau lu tahu LGBT dan homoseksual. Sekarang udah bukan LGBT lagi, LGBTQIA+. Udah QIA, oh my goodness. QIA+. Jadi udah semakin banyak lagi dalam rentang waktu beberapa tahun. Jadi kayak bayangin kalau ada gereja kayak yang liberal metodis tadi, yang dia bilang homoseksual boleh, itu kan akhirnya it's apa ya, kan kalau gue kan percaya itu dosa ya, itu jadi generational sin kan, ke bawah-bawahnya juga jadinya orang jadi berdosa terus. Dan menurut gue the impact is so big gitu. Jadi menurut gue for me I think gue lebih baik untuk bikin percaya bahwa itu nggak akan selamat gitu. Karena kalau ditoleransikan menjadi sesuatu yang bisa selamat, itu dampaknya jauh lebih besar sih. Gitu sih menurut gue ya. Iya. Gue ngerti sih. Dan gue agree ya. Mungkin gini loh. Maksudnya kadang maksudnya mungkin kita juga tidak bisa menghakimi. Kayak misalnya kalau dia lahir baru, of course it takes time gitu. It takes time, dan kita percaya bahwa Roh Kudus akan terus bekerja selama dia lahir baru, dan memang we agree bahwa memang kalau orang udah lahir baru dia akan ada perubahan hidup ya. Tapi ya memang gue percaya juga sih, memang kayaknya mustahil untuk orang yang punya Roh Kudus untuk dia stay sampai puluhan tahun mungkin ya di dalam dosanya sama. Dia mungkin bisa jatuh sesekali, itu beda dengan melakukan tiap hari. Ini adalah sesuatu yang memang berbeda levelnya. Dia pun ada 1-2 kasus di Alkitab yang gue sendiri I confuse sih, jujur to be honest. Kayak contohnya Salomo, kita lihat di akhir hidupnya dia sampai akhir hidupnya dia kita tahu bahwa hidupnya nggak benar. Tapi end up dia masuk surga juga, we know it, for clear gitu. Dia jelas bahwa dia masuk surga. Cuman ya memang ada hal-hal yang keselamatan itu yang gue bingung sih. Memang kayak gitu kan, maksudnya kayak kalau di mata kita mungkin Salomo ini gila, di akhir hidupnya dia tuh kasih persembahan ke Molek, ke Baal, kemana-mana kan. Maksudnya kayak dia nggak percaya lagi ke Tuhan 100%. Nah tapi ya itu kenapa dia masih selamat, I don't know gitu. Jadi kadang ada hal-hal yang mungkin kita nggak bisa tahu. Cuman deh, sorry ya, kalau gue boleh menambahkan, kalau menurut gue tuh Salomo, menurut gue dia di akhir kehidupannya tidak murtad sih. Menurut gue enggak. Ya dia tidak meninggalkan Tuhan. Maksud gue tapi dia mencampurkan. Iya ya, maksud gue dia sempat melakukan itu. Cuman kalau kita lihat sebenarnya kan akhir kehidupan Salomo itu kan ada di kitab Khotbah sebenarnya. Khotbah ya. Dan kalau kita baca Khotbah itu sebenarnya kan berupa banyak hal yang sebenarnya kalau kita lihat kacamata Salomo ya, itu butuh penyesalan. Makanya kalau ada waktunya untuk hidup atau untuk segala macam apa, dan dia juga sempat bilang bahwa ya seperti apa yang gue lakukan itu seperti usaha mengejar angin dan segala macam. Itu kayak sebenarnya banyak hal yang dia kejar selama dia hidup sebenarnya it's useless gitu. Jadi maksudnya at the end of the time sebenarnya dia sempat merasakan, sempat menyadari sebenarnya gitu, walaupun ya mungkin terlambat ya bisa dibilang, maksudnya karena dampaknya udah begitu besar ya, apalagi dia orang yang paling bijaksana lagi dibilangnya kan, tapi the wisest bahkan hal seperti itu. Cuma maksud gue di akhir kehidupan sempat lah dia menyadari gitu. Oke, lanjut. Oke, berarti itu udah clear ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, editor. Nah, maksud gue tuh kadang kan ada orang-orang bilang kan kita
ditempatkan Tuhan untuk menjadi terang di suatu tempat itu. Nah, gimana kalau ketika kita masuk ke dalam gereja ini, apakah mungkin Tuhan sengaja masuk ke kita untuk menjadi terang di gereja itu, ataukah kita, gimana caranya kita tahu ini gue salah masuk gereja, maksudnya salah, kita mesti keluar, atau Tuhan menempatkan gue di sini untuk mengubah gereja ini? How we know it? How to know? Menurut gue adalah Tuhan nggak sembarangan ngirim Daud buat lawan Goliat. Daud itu kan udah walaupun dia masih anak muda, dia udah pernah ngelawan hewan-hewan dan segala macam gitu. Jadi buas ya. Hewan buas dan segala macam. Jadi menurut gue juga Tuhan nggak mungkin ngirim seseorang yang baru tahu kekristenan untuk menjadi terang di sebuah gereja yang begitu gelap gitu. Jadi menurut gue kalau elunya sendiri adalah Kristen yang baru tahu mengenai apa itu Tuhan Yesus, apa itu keselamatan, ya definitely is not for you gitu. Jadi jangan coba-coba ke tempat yang seperti itu ya. Tapi menurut gue kalau lu memang merasa bahwa ya lu sudah di-develop gitu ya, atau mungkin gimana ya kalau develop itu, semisal lu berasal dari keluarga yang memang kuat secara kekristenan, dan lu pun juga punya ketertarikan untuk mempelajari mengenai doktrin kebenaran firman Tuhan, dan memang misalkan juga secara situasional juga, misalkan lu punya teman yang ada di situ, jadi lu ada punya jalur ya. Iya, jadi bukannya kayak lu nantangin juga ya. Menurut gue nantangin juga mungkin kurang baik ya. Tapi kayak maksudnya secara situasi dan juga kemungkinan lu ada tujuan yang di situ ngapain gitu. Dan menurut gue itu boleh aja sih. Tapi ya tahu juga kapan lu harus exit gitu. Dan make sure lu punya mentor juga ya. Jadi jangan kalau udah dihajar-hajar oleh angin-angin ajaran yang begitu, bingung gitu kan, goyah gitu. Wow, itu bener sih. Karena memang banyak orang bingung ya. Kalau misalnya kita bingungnya, kapan kita harus tahu kalau kita harus keluar dari suatu tempat, baik itu di pekerjaan, kan paling sulit di situ kan. Pekerjaan, kemudian di gereja, kapan nih? Apakah ini Tuhan pengen gue jadi terang, ataukah emang sebenarnya guanya aja yang bego gitu. Maksudnya Tuhan udah suruh gue keluar, tapi emang bener sih kata lu bahwa Tuhan pasti akan meng-equip lu untuk melakukan sebelum lu melakukan sesuatu, Tuhan pasti udah equip lu dulu sih. Jadi kayak kita pikir bahwa Daud itu seorang gembala yang tiba-tiba menjadi warrior, itu salah banget. Dia udah menjadi seorang warrior gitu. Jadi kalau lu bilang bahwa dia tidak dipersiapkan Tuhan, itu salah banget, karena memang dia melawan jauh lebih besar daripada sekedar prajurit ya. Itu beruang itu nggak main-main gitu. Maksudnya ini beruang kuat banget, dan dia menang pakai ketapel. Jadi it's no joke gitu. Untuk seorang, ini dia jelas-jelas warrior banget. Bayangin lu bisa ngalahin beruang pakai ketapel, itu gila ya. It's crazy gitu. Jadi kayak, dan dia juga punya lari yang cukup kuat, cukup cepat untuk bisa mengejar beruang. Dikatakan bahwa kalau ada beruang yang makan, dia kejar gitu. Baik ada hewan buas juga dia kejar, sampai dia ambil kembali dia punya domba gitu. Jadi ini nggak main-main, dia punya agility juga bagus gitu. Bukan akurasi, agility-nya udah terlatih gitu. Jadi memang dia bukannya sembarangan orang. Jadi kalau kita harus tahu bahwa Tuhan akan meng-equip kita untuk melakukan sebelum kita melakukan sesuatu yang diinginkan sih. Jadi kalau memang kita masuk ke gereja itu, lihat-lihat dulu ya. Maksudnya masa lalu kita, kalau kita merasa kayaknya gue belum siap untuk hal ini, ya most likely you better go out gitu, daripada ntar end up lu percaya juga. Karena kan kita saling mempengaruhi, end up kita bisa juga percaya sebenarnya. Nah, mungkin yang terakhir itu ada lagi nggak? Kira-kira lu mau tambahkan kepada teman-teman yang mungkin tiba-tiba kaget dengan adanya split ini, atau mungkin makin ini pakai seperti yang kita bilang minggu lalu, bahwa akan makin banyak gereja-gereja yang mempercayai hal ini dengan tujuan mereka mau mengambil market, dan mereka akan push grace to the limit gitu. Maksudnya kayak God's grace is everything gitu. Jadi apa nih yang kira-kira mungkin bisa baik kita lakukan, ataupun mungkin bisa lu kasih nasihat supaya kita juga nggak kemakan juga gitu sama hal kayak gini. Ya mungkin kalau nasihat enggak lah ya. Menurut gue masa kita sedang berada dalam hal yang sama lah. Maksud gue pun juga masih belajar. Tapi menurut gue mungkin yang sama-sama bisa kita lakukan adalah ya ini sih. Gue rasa kita berada di zaman yang nggak cukup kita cuma ngendalin iman tanda kutip ya. Iman dalam artian adalah gue percaya Yesus titik gitu loh. Tanpa ya gue nggak peduli Yesus itu beneran ada apa enggak. Gue nggak peduli Alkitab itu bener apa enggak. Pokoknya gue cuma percaya Yesus aja lah, based on feeling gitu loh istilahnya. Nah ini yang udah nggak cukup gitu based on feeling gitu, karena feeling berubah-berubah, dan zaman sekarang
eh kalau ngikutin feeling ya sebenarnya ya homosexuality it's good gitu. Maksudnya ya masa sih orang-orang dilahirkan dengan punya kecenderungan seperti itu, lu bukan yang ngebela malah lu bilang itu salah gitu kan. Secara feeling kan kita pasti mau ngebela mereka gitu. Tapi menurut gua kayak back again sih, menurut gua kita berada di zaman dimana kita perlu benar-benar equip diri sendiri sih. Kalau memang di gereja kalian nggak diajarin, cari tahu. Menurut gue sekarang di YouTube juga udah banyak. Kalian mau pelajari mengenai teologi, pelajari mengenai Alkitab, apologetik, itu sumbernya udah banyak banget. Jadi menurut gue bisa belajar dari situ. Sehingga apa ya, kita tuh diperlengkapi dari banyak sisi gitu ya. Jadi menurut gue via feeling is good gitu. Maksudnya kalian punya pengalaman sama Tuhan, it's good gitu. Tapi pastikan juga kalian juga punya dasar-dasar doktrinnya gitu. Jangan sampai ya kayak yang tadi sempat cerita, Dan, punya hati sincere tapi salah. Secara teologis banyak yang salah gitu kan. Yang ini diterima, itu diterima, ini boleh, itu boleh. Jadinya kan juga salah juga gitu. Jadi menurut gue itu sih perlengkapi diri sebanyak-banyaknya dengan teologi dan juga Alkitab dan juga apologetik sih menurut gue. Itu menurut gue sudah semakin wajib lah makin zaman sekarang. Wow. Ya gue agree banget sih sama lu, dan memang banyak banget sekarang kan, kayak kita udah sempat bahas juga bahwa banyak banget preacher yang mengambil 1-2 ayat untuk membuktikan poinnya. Bukannya harusnya kan, maksudnya dia menggali dari ayat, kemudian dia menambahkan contoh, tapi sekarang dia akan dia bikin dulu, gue mau ngomong ini, kemudian dia akan ambil dari contoh-contoh, dan itu sangat mudah untuk kayak tadi gue kasih contoh, beberapa contoh dari 1 ayat, gue bisa melencetkan ke segala sesuatu yang gue mau. Contohnya ya gampang banget gitu. Tuhan everything works for good for those who love him. Ya artinya kita tinggal love him. Jadi kalau misalnya kita mau LGBT, everything can work for good gitu. Karena itu janji Tuhan. Gampang banget untuk kita melesetin ayat Alkitab. Oleh karena itu zaman sekarang sih kalau menurut gue bener banget kata lu bahwa equipment itu udah wajib sih. Maksudnya the equipment yang ditulis di Alkitab, helmet of salvation, belt of truth, itu it's real gitu. Kita di zaman dimana itu penting, itu bener beda dengan zaman dulu gitu. Kalau zaman sekarang tuh udah fix banget sih, karena memang zaman sekarang bener banget kata lu, berdasarkan feeling banget gitu. Jadi kayak feeling, hak asasi, semua berdasarkan hak kan. Jadi ini adalah hak gua, hak ibu, hak anak, hak ayah, semua dijadiin hak. Jadi kayak terus yang mana yang benar gitu. Kalau semuanya nagih hak mereka, ya makanya perlu ada satu. Ini yang salahnya adalah karena kalau kita nggak punya satu basis, ya ayah minta haknya, ibu minta haknya, anak minta haknya. Nah, mau siapa duluan nih? Jadi bingung kan. Jadi itu dia sih benar bahwa kita harus diperlengkapi, dan memang banyak banget sekarang, dan bisa juga nanya langsung ke Victor sih kalau memang ngerasa bingung ya kan sesuatu, terutama yang masalah apologetik ataupun sesuatu yang pengajaran filosofi sih. Karena itu yang lebih rumit. Karena gue sendiri tuh kalau filosofi suka kemakan juga. Makanya gue jadi ex New Age juga kan, karena gue juga kemakan filosofi, dan Victor lebih aware sih akan hal itu, makanya mungkin lu lebih ke apologetik kan, sehingga lu tahu nih itu lebih ke filosofi gitu. Jadi memang diperlukanlah orang-orang kayak Victor, dan juga memang kalau kalian juga bingung sama kayak gue, karena gue juga mudah bingung sih ketika filosofi itu karena bagus-bagus ya, kadang quotes orang ini kan bagus-bagus, sulit untuk kita ini salah loh gitu, ini bukan alkitabiah gitu, itu susah gitu. Jadi kayak dibutuhkan ya orang-orang kayak lu gitu. Jadi memang kalau kalian mungkin ada yang bingung, bisa langsung nanya, atau kalau memang kalian nggak ketemu di YouTube nih jawabannya, bisa langsung tanya sih ke Victor. Ada di Instagram Victor, ada di @Victor Aditya ya, .aditya, ataupun ada di YouTube channel Victor, bisa langsung di @prisaiman, ataupun di kita punya Instagram @catatan.iman.id, atau di gue juga @denis.johan. Mungkin sampai di sini dulu ya Tor ya, kita selesaikan, dan sampai ketemu di minggu depan. Stay safe dan see you and God bless you. God bless.